Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Momentum Emas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dr. Aryawan Gunadi. Beliau adalah pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prasetyo dan Bapak Ibu semua pemirsa dari IDX Channel. Baik, Salam baik. berjumpa kembali. Senang ketemu, Pak Yes, Prasetyo. terima kasih sama-sama Prof atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, Indonesia saat ini benar-benar harus bisa memanfaatkan momentum keketuaan ASEAN tahun 2023. Opening ceremony tengah berlangsung hari ini. Apa yang bisa Anda cermati, Prof Ari? Iya, saya lihat kan memang seperti yang lalu karena saya sampaikan bahwa momentum Indonesia menjadi ketua ASEAN atau chair ASEAN di tahun 2023 ini menjadi momentum yang akan bisa menjadi momentum yang luar biasa buat Indonesia. Indonesia bisa buat sejarah karena Indonesia sudah menyelesaikan dengan baik sebagai presidensi G20 dan sekarang menjadi ketua ASEAN di 2023. Yang saya lihat adalah dengan tema yang diusung dengan epicentrum of growth ini adalah momen Indonesia untuk bisa mensinergiskan seluruh anggota-anggota atau negara-negara ASEAN ini bisa menjadi satu kesatuan, menjadi satu union yang kuat. Karena kalau kita lihat dari 22 agenda yang Pak Presiden Jokowi akan lakukan pada KTT ASEAN dengan beberapa negara baik China dengan Amerika, lalu juga KTT ASEAN dengan UN misalnya. Jadi positioning Indonesia dalam sebagai negara, dia akan banyak berdealing dengan beberapa negara baik yang ada di blok barat ataupun di blok timur dengan China, dengan Amerika maupun dengan union lain seperti PBB. Nah, kepentingan ASEAN ini harus dibawa oleh Indonesia. Dan momen ini menjadi momen yang sangat baik karena Indonesia punya cita-cita besar sebagai negara yang punya populasi 227 juta dan 40% dari negara-negara ASEAN, mungkin sekitar 650 juta penduduk, ini akan bisa membawa misi yang luar biasa. Makanya tema daripada KTT ini kan menjadi tema yang luar biasa karena akan mengusung 3 hal kan. Ada rebuilding, recovery karena mereka akan mengatasi pandemi, ada digital transformation, dan yang ketiga, yang lain-lainnya kan akan banyak dilakukan di agenda itu. Demikian, Prasetyo. Baik, Prof. Sesaat lagi kita akan menyaksikan terlebih dahulu ini ada pidato dari Presiden Joko Widodo ya pada saat nanti opening ceremony dari KTT ASEAN ke-43 dan pemirsa selamat menyaksikan. Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah
kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Your Excellency. We kindly ask you to remain on the stage. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, before proceeding further into the ceremony, we would like to kindly invite all ASEAN leaders to come to the stage for a group photo session. Allow me to count in 3, 2, 1. Now in the ASEAN way. In 3, 2, 1. Thank you, Your Majesty and Your Excellencies. We kindly request President Joko Widodo and all leaders to return to your respected seats. Let us also take this special moment to recognize and celebrate the remarkable Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan pembukaan acara KTT ASEAN ke-43 di Jakarta yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh mana beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi terkait dengan kesetaraan begitu yang menjadi harmonisasi kawasan ASEAN ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Kita akan bahas nanti selengkapnya di segmen berikutnya. Kami segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali beberapa poin penting yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Dan kalau saya menganggap ini adalah gongnya nih dari KTT ASEAN ke-43 Jakarta. Kalau kita lihat ada beberapa hal, kesetaraan begitu ya, bahwa kesatuan ini yang paling utama dan tidak menjadi proksi bagi kepentingan negara-negara lain. Nah, yang menarik dicermati, kesetaraan seperti apa nih yang diharapkan dan membuat ASEAN masih bisa solid hingga detik ini nih, Prof. Iya, terima kasih Pak Setio dan pemirsa IGX Channel. Jadi memang yang diangkat oleh Pak Jokowi ini adalah mengenai kesetaraan. Seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa justice as a fairness. Artinya kita dalam kaitannya dengan bicara sebagai negara ASEAN, memang banyak negara-negara yang mungkin tidak seberuntung Indonesia.
atau tidak seberuntung Singapura atau Malaysia dan sebagainya. Ada negara-negara mungkin yang di luar itu yang masih belum semaju negara-negara seperti kita. Nah, akan tetapi Jokowi kenapa menekankan kesetaraan? Karena yang kita bisa lihat antara negara maju, baik negara berkembang maupun negara least developed, sebetulnya kalau kita jejerkan, kita adalah satu negara yang seperti Indonesia kita lihat adalah satu negara yang kuat. Kita negara agraris yang luar biasa. Jadi kita harus punya confidence untuk bisa memiliki posisi bargaining dengan negara lain. Jadi Indonesia yang ada di dalam satu kawasan seperti ASEAN itu harus menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi seperti dalam perdagangan internasional misalnya, ya kan, antara kita sebagai negara Indonesia yang digabung dalam ASEAN, kita juga bisa sejajar dengan negara maju yang lain. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus menghilangkan hambatan-hambatan baik tarif ataupun non-tarif yang ada di lingkungan ASEAN. Supaya mobility itu terjadi. Digitalisasi juga terjadi. Sehingga tidak ada hambatan di antara negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan yang lain-lain. Jadi ada free flow barang dan jasa yang lebih mudah yang kita lakukan. Nah, dengan adanya krisis moneter mungkin di negara lain, ya Indonesia dalam kaitan dengan ASEAN punya standing sendiri. Jadi karena dealingnya kita adalah ASEAN akan banyak KTT dengan negara-negara lain, saya lanjutkan pembicaraan yang sebelumnya dengan China, dengan Eropa, lalu dengan UN. Nah, ASEAN harus punya bargaining position yang bagus. Sehingga ketika kita berhadapan dengan negara maju lainnya, kita tetap tidak membela baik blok barat ataupun blok timur, ya kan, tetapi kita bisa mengusung kepentingan ASEAN yang ada di situ. Ini saatnya Indonesia melalui ASEAN speak up di kancah internasional. Indonesia harus punya roles yang besar di kancah internasional supaya sebagai ketua ASEAN kita punya hasil yang clear dari rebuilding, digital transformation sama sustainability yang diusung dalam ASEAN Summit di 2023. Demikian Pak Prasetyo. Baik, lantas strategi apa juga yang perlu dicermati begitu dengan adanya bahwa kita tidak bisa menjadi proksi dari negara lain, kemudian menjaga kesetaraan ini tetap sama begitu di antara negara-negara ASEAN tadi? Iya, yang pasti yang pertama adalah salah satunya adalah kalau menurut saya adalah kita harus menghilangkan berbagai hambatan tarif dan non-tarif di antara lingkungan negara ASEAN. Jadi antara negara kita dengan negara lain yang harus hambatan barang dan jasa itu harus dihilangkan. Jadi sehingga penguatan di bidang ekspor import, penguatan di bidang infrastruktur, apa yang menjadi value proposition di negara lain yang belum ada itu yang kita masuk. Jangan sampai antara satu negara melakukan transaksi padahal pertumbuhan ekonomi kan mau dikembangkan, tetapi tidak bersifat komplementer. Yang kuat di satu negara misalnya punya kelapa sawit atau produk industri elektronik yang hebat. Kita juga produksinya sama, sehingga nggak komplementer. Nah, kalau kaitan dengan itu, kalau menurut saya strateginya adalah hilangkan berbagai hambatan yang ada, semakin mobilisasi, ya kan? Kalau kita lihat di Singapura kan semua digitalisasi, ambil contoh. Indonesia juga sudah melakukan itu. Bahkan semua payment, semua ya kan sudah melakukan dengan dengan digitalisasi. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga transaksi barang dan jasa itu juga bisa lebih mudah dilakukan antar negara ASEAN. Nah, kesiapan dari negara-negara anggota ASEAN sendiri kalau memang tadi kerjasama ekonomi akan dikuatkan begitu, tidak ada lagi barrier antara negara-negara ASEAN, bagaimana dengan posisi Indonesia sendiri begitu? Apakah benar-benar bisa memanfaatkan momentum tadi bisa menjadi pendorong begitu sebagai epicentrum of growth begitu untuk kawasan ASEAN? Ya, harusnya bisa karena kita kan sektor-sektor yang kita kuatkan seperti pariwisata misalnya. Ya kan itu kita bisa ambil banyak destinasi pariwisata di kita yang kita bisa invest begitu luar biasa. Lalu di industri manufaktur seperti otomotif, elektronik, tekstil, nah itu juga bisa menjadi tulang punggung. Ekspor dan impor, lalu sumber daya alam di kita, lalu teknologi informasi, saya lihat ini sektor yang bisa di-develop. Nah, jangan lupa nanti juga ketika proses di KTT ASEAN ini kan juga ada Timor Leste. Ya, Sanana Gusmao masuk. Nah, artinya dengan kehadiran Timur itu juga harus bisa membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan sustainability, political security yang ada di lingkungan ASEAN. Misalnya ambil contoh antara transportasi darat untuk perdagangan, misalnya Dili, Kupang, dan Darwin bisa menjadi mobile. Itu kan cita-cita, kalau nggak salah cita-cita dari pemerintah untuk bisa mengkawinkan sehingga transportasi dari Dili, Kupang, dan Darwin itu bisa berjalan dengan dengan mobile. Nah, artinya gerakan-gerakan ini harus dilakukan, ide-ide ini, karena Timur Timur kan akan sudah apply menjadi anggota ASEAN. Acceptance sudah dilakukan sebenarnya, tinggal proses. Tapi juga ASEAN harus gain benefit dari yang ada. Jadi setiap negara itu punya kontribusi yang besar
untuk kepentingan dari ASEAN. Nah, Karena kawasan ini kan potensial, Pak Prasetyo. itu dia. Bagi Indonesianya sendiri bagaimana Anda melihat potensi yang bisa didapatkan begitu kan kita tahu juga kondisi global tengah mengalami tekanan ekonomi begitu. Kita pun terus mencari pangsa pasar baru begitu. Dan apakah bisa dimanfaatkan sebagai keketuaan ASEAN di tahun ini juga nih? Iya, yang tadi kita lihat bahwa Indonesia harus gain benefit yang ada, optimize sektor yang ada. Oke. Nah, salah satunya kan yang mungkin perlu menjadi concern adalah kita mengoptimalisasi perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh ASEAN. Jadi begitu ASEAN nanti di KTT 22 pertemuan, ketika ASEAN bertemu dengan misalnya dengan China, kan kita punya ACFTA, ASEAN China Free Trade Agreement. Iya. Ya kan, kita ketemu dengan UN, ada beberapa perjanjian, ketemu dengan negara maju. Indonesia atau sebagai ketua ASEAN dengan dengan agreement yang sudah disign harus mengoptimize untuk kepentingan ASEAN. Kepentingan ASEAN itu yang dimaksud Pak Jokowi kesetaraan bukan hanya untuk negara-negara yang oke di level ASEAN, tapi negara yang mungkin pendapatan per kapitanya mungkin neraca perdagangannya tidak sebagus negara lain pun juga harus diutamakan. Iya. Jadi Jokowi atau Pak Presiden juga harus melihat kesetaraan itu tuh mungkin di situ supaya negara-negara lain punya benefit yang ada. Negara-negara di ASEAN lain kan nggak merata semuanya. Betul, Ya kan? betul. Nah, ini yang kayak di campaign sehingga kita bisa mengoptimize perjanjian perdagangan internasional yang ada sehingga kita mendapat benefit yang ada. Begitu itu salah satunya mungkin. Itu dia dibutuh sikap yang terbuka begitu nampaknya kalau kita memang mau maju bersama-sama begitu ya Prof ya. Kita akan Betul. lihat dan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan negara-negara ASEAN. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta, Indonesia, di mana beberapa negaranya diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga Timor Leste ya. Delegasi dari negara-negara yang mengikuti KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Berikutnya, untuk estimasi pertumbuhan ekonomi 6 negara ASEAN di tahun 2023, kita lihat presentasinya. Vietnam diprediksikan sampai dengan akhir tahun 2023 tumbuh 6,5%, kemudian Filipina 5,7%, Indonesia sendiri 4,9%, Malaysia 4,3%, Thailand 3,9%, kemudian Singapura 2,6%. Sementara kalau kita cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN di tahun 2022 lalu secara tahunan atau year on year. Ya, Malaysia teratas kita lihat 8,7%, Vietnam 8%, Filipina 7,6%, Indonesia 5,3%, Kamboja 5,1%. Sementara Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, dan Brunei di bawah 5%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional Universitas Tarumanegara. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali. Kita coba bedah ini negara-negara ASEAN selama ini kan tadi kesetaraan seperti apa sih yang diharapkan sehingga bisa sama-sama tumbuh dan berkembang dan benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global ini. Prof, bagaimana Anda melihat komposisi dari pertumbuhan ekonomi saja yang kita coba cermati ini, Prof? Silakan. Iya, kalau tadi dari data yang disajikan oleh IDX kita lihat bahwa Vietnam ini luar biasa ya, Pak Prasetyo dan pemirsa. Jadi pertumbuhan ekonominya cukup growing. Hari ini juga pimpinannya hadir dan saya sempat kemarin bulan lalu ya saya ketemu dengan salah satu pimpinan dari political party yang ada di Vietnam datang ke Indonesia dan kami bicara bagaimana agresivitas Vietnam untuk bisa meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan Indonesia. Ini adalah keywords yang sangat penting. Jadi kuncinya adalah kesetaraan itu ya tidak lepas daripada kolaborasi antar negara ASEAN. Makanya berulang kali saya sampaikan bahwa hilangkan hambatan tarif dan non-tarif yang ada di negara ASEAN. Semakin kita mobile, bersinergis dengan antar negara lainnya, kita bukan hanya bisa membantu negara lain yang tidak seberuntung Vietnam, tidak seberuntung Malaysia, Indonesia, atau Malaysia, tapi kita juga mendukung negara-negara yang pertumbuhan ekonominya masih di bawah kita. Jadi prinsip kesetaraan itu adalah
kita bisa membantu negara-negara lain yang juga pertumbuhan ekonominya ada di bawah. Akan tetapi yang kedua juga kita tidak boleh lupakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga menjadi penting. Yes. Ya kan, kondisi political will-nya, sustainability pun juga menjadi penting. Jadi kita juga bisa harus melihat itu. Jadi kolaborasi di bidang-bidang sektor yang punya potensial tinggi itu memang harus diberdayakan di antar negara ASEAN itu. Nah, Gitu. itu dia. Lantas, Ya. ya peran Indonesia sendiri nih, Prof, sebagai ketua ASEAN, apa yang perlu dilakukan? Kalau tadi memang harus menghilangkan biaya tarif begitu, kemudian di satu sisi kan kita juga harus menunggu nih teman-teman yang lain mungkin pertumbuhan ekonomi yang juga masih mencoba merangkak. Tapi kalau kita lihat dari sisi geografis dan lain-lain kan tentu menjadi tantangan tersendiri nih bagi negara-negara tersebut, Prof. Iya betul. Jadi makanya manfaatkan 22 pertemuan atau lebih ya mungkin ya, Ya. pertemuan bilateral antara negara ataupun ASEAN dengan negara-negara itu. Kalau dilihat dari agendanya dan itu kan dipublish di media, Oke. ASEAN tuh akan banyak kerjasama dengan beberapa negara. Nah di situ harus lobby dalam artian yang positif ya, itu harus bisa masuk kepentingan ASEAN di situ. Begitu Pak Prasetyo. Oke, peran aktif Indonesia sendiri bagaimana untuk kawasan ASEAN? Kita tahu kan kerjasama ekonomi, investasi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain begitu. Iya, kita kan udah punya ASEAN Outlook kan, untuk dengan Indo-Pasifik pun juga kita sudah punya. Lalu kita punya apa? IEC Blueprint, Masyarakat Ekonomi ASEAN Blueprint. Ya. Itu bagus sekali di bidang goods, services, itu semua sudah ada. Tinggal yang perlu dilakukan adalah kita mengeksekut dari konsep-konsep atau blueprint yang sudah dibuat untuk kepentingan ASEAN. Makanya seperti yang kita sampaikan bahwa ini saatnya Indonesia sebagai ketua ASEAN harus speak up di kancah internasional. Oke. Supaya hasil dari KTT ASEAN ini clear. Apa sih yang akan dibangun oleh ASEAN secara konkret, apa yang akan didevelop baik untuk negara ASEAN maupun negara-negara yang mungkin belum seberuntung negara-negara yang pertumbuhan ekonominya seperti Vietnam dan yang lain-lainnya. Gitu, itu dia. Betul. Tantangan secara keseluruhan perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan ini kan menekan banyak begitu ya komoditas lah yang memang menjadi andalan Indonesia. Kemudian negara-negara tradisional tujuan ekspor juga akhirnya ikut mengalami tekanan. Dan ya Anda melihat bagaimana posisi Indonesia di samping harus tetap menjaga geliat ekonominya. Tapi kan ini yang saya khawatirkan begitu. Apakah jadi ada persaingan yang cukup ketat dengan negara-negara ASEAN untuk mencari negara alternatif tujuan ekspor dari produk-produk mereka ini, Prof? Iya, jadi ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau dilihat memang Indonesia itu kan politik luar negerinya kan bebas aktif. Ya. Ngambil peran sebagai negara yang peaceful lah, yang negara perdamaian gitu. Nah ini yang penting buat Indonesia untuk ASEAN menyikapi hal ini terhadap terhadap kudeta yang ada di Myanmar, terhadap perang Rusia Ukraina, karena kita kan juga banyak ketergantungan misalnya import ya, artinya banyak negara yang ketergantungan import gandum misalnya. Dengan adanya perang Rusia dan Ukraina kan cukup pasokan itu kan banyak yang terganggu di bidang pangan. Betul. Nah makanya dalam hal ini ASEAN juga harus menyikapi untuk menyampaikan usaha-usaha bagaimana supaya bisa mendevelop perdamaian dan keamanan dunia untuk bisa membantu segera mengakhiri perang yang ada di Rusia dan Ukraina, termasuk yang Myanmar. Betul. Karena memang tetap ini kan menjadi apa ya? Menjadi batu sandungan juga buat negara-negara ASEAN yang masih mengandalkan pasokan-pasokan dari Rusia dan Ukraina. Karena pemerintah juga perlu memfokuskan bidang-bidang seperti pertanian, perdagangan, dan yang lain-lain. Yang tadi saya bilang contohnya gandum. Nah itu juga menjadi fokus supaya kerjasama itu bisa terjalin dengan negara-negara di luar itu. Kemarin terakhir kan ada BRICS. Nah, BRICS kan Pak Jokowi terakhir kan pinter itu. Dia tidak langsung direct menjadi anggota. Nah waktu itu kita juga diwawancara kan dengan IDX Channel, kita menyampaikan pemerintah hati-hati nih sebelum mengikuti. Benar-benar harus dikaji apa yang menjadi benefit buat Indonesia, baru ketika benefitnya ada ya tentu kita harus ikut. Tapi kalau belum ada ya kita kaji dulu lah, sama seperti beberapa negara yang lainnya. Baik, Gitu. kita tahu juga dengan adanya keketuaan ASEAN ini banyak juga beberapa negara yang ingin menjadi anggotanya begitu ya. Salah satunya adalah Timor Leste. Anda melihat bagaimana seberapa besar potensi yang bisa digait nanti, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis perdagangan internasional Universitas Tarumanegara. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai keanggotaan ASEAN sendiri
sendiri begitu, karena kita tahu Timor Leste juga berharap bisa menjadi anggota ASEAN. Nah, Anda bisa mencermati dari seperti apa deh Prof, helikopter view lah yang bisa Anda sampaikan begitu kepada pemirsa terkait dengan Timor Leste yang akan menjadi anggota ASEAN nantinya. Iya, yang saya lihat kan memang seperti Pak Prasetyo lihat kan bahwa dan teman-teman peserta IDX-nya lihat bahwa Timor Leste ini kan pernah menjadi bagian dari Indonesia. Betul. Kita punya sejarah panjang lah dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timor Leste. Dan pasangan Agus mau datang ke Indonesia itu sebetulnya dalam kaitannya dengan KTT ASEAN. Ada beberapa setidaknya 5 perjanjian kerjasama di awal 2023 yang setahu saya pernah dilakukan dengan Indonesia, yaitu di bidang pendidikan tinggi yang saya ketahui, lalu kedua adalah di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan, dan lalu juga di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, teknik perindustrian, dan juga berkaitan dengan kawasan ekonomi dalam perbatasan. Nah, mungkin dalam konteks ASEAN, ya kan ketika ASEAN katakanlah menerima Timor Leste nantinya menjadi anggota di ASEAN, ya kita harus melihat apa yang menjadi benefit kerjasama baik untuk Indonesia dan Indonesia dalam part of ASEAN. Ya kan bisa saja kerjasama itu di bidang kesehatan, tourism, karena kan kita punya lokasi yang tidak jauh dengan Timor Leste, bahkan berbatasan. Mengenai pembangunan infrastruktur juga kita bisa menjadi kunci, karena kan kita punya pengalaman untuk mendevelop itu. Dan tadi seperti yang saya bilang, antara beberapa daerah yang ada di Indonesia bisa connect sampai ke Timor Leste, di daerah sampai mungkin ke Australia. Dengan Darwin kan tidak terlalu jauh. Jadi pasokan perdagangan, barang dan jasa termasuk infrastruktur akan lebih mudah. Migas, nah itu juga salah satu unggulannya di Timor Leste. Nah, sehingga kita mungkin bisa banyak kerjasama itu. Jadi saya melihat secara helikopter view sebetulnya Indonesia dan Timor Leste ini bisa banyak yang dilakukan, dan kita bisa banyak kerjasama dengan mereka sebagai anggota tetap di ASEAN. Baik, berarti memang ini bisa menjadi potensi yang paling tidak ya untuk negara Indonesia dan ASEAN, ada peluang lah dari pengembangan ekonomi, misalnya Timor Leste jadi bergabung begitu ya di kawasan ASEAN sendiri. Nah, bagaimana dengan permasalahan tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN sendiri, tadi kasus Myanmar, kemudian juga dengan kondisi tekanan ekonomi global. Anda melihat bagaimana program-program jangka pendek apa yang harus ditelurkan juga nih dalam KTT ASEAN 2023 kali ini, Prof? Iya, dalam kaitan dengan tadi kan, tadi Timor Leste sudah kaitan dengan kasusnya Myanmar. Memang Indonesia di sini tidak menginterfere dalam posisi ASEAN dalam kasus yang terjadi dalam internal negara masing-masing. Karena dalam hukum internasional kan yang namanya national interest kan menjadi yang utama ya. Artinya kepentingan nasional mereka pasti utamakan. Dan kita berharap konflik yang ada di Myanmar akan bisa selesai. Nah, akan tetapi kita juga belum kedatangan Myanmar nih dalam kaitannya dengan KTT ini. Nah, ke depan kita harapkan juga bisa bergabung lagi seperti waktu dulu. Nah, akan tetapi program itu bisa dilakukan, misalnya dalam kaitan dengan hubungan ASEAN dengan Myanmar ya, dalam kaitan kapasitas sebagai negara, kita bisa menawarkan satu program-program ASEAN yang untuk ke depan untuk kerjasama dengan Myanmar di bidang perdagangan, investasi, dan yang lain-lain. Nah, kedua juga dalam kaitannya dengan program jangka pendek untuk ASEAN-nya sendiri. Ya kan, ASEAN-nya sendiri ya bisa yang tadi saya bilang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, migas, barang dan jasa, industri elektronik. Kemarin juga setahu saya Menteri Komunikasi dan Informatika juga sudah memantapkan beberapa pertemuan. Lalu Pak Mahfud MD untuk political security yang ada di IC Blueprint sudah dimanfaatkan untuk menjaga political security yang ada di lingkungan, ketahanan yang ada di lingkungan ASEAN. Saya rasa ini akan bagus, dan itu semua sudah dikonkretkan sebetulnya di dalam IC Blueprint. Dan kita juga sudah ada ministerial meetingnya. Kalau kita lihat kan kemarin sudah dilakukan ministerial meeting. Nah, itu dieksekusi kegiatan-kegiatan, misalnya pembangunan infrastruktur antar kawasan, antar ASEAN, sehingga mobility itu bisa terjaga. Kayak di Eropa kan sangat memudahkan, karena kita tinggal kereta bisa terhubung dengan beberapa negara, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Nah, kita berharap dengan infrastruktur keterhubungan itu bisa terjaga. Karena kuncinya daripada proses pertumbuhan ekonomi tidak lain ya, base-nya juga salah satunya adalah dari infrastruktur gitu. Nah, komitmen ini yang nampaknya menjadi penting begitu setiap dari keputusan-keputusan pertemuan-pertemuan bilateral ataupun secara keseluruhan negara-negara ASEAN dalam KTT ini. Anda melihat bagaimana? Karena ini akan yang menjamin keberlanjutan ya dari proses-proses pola pikir ataupun buah pikiran yang tengah dilakukan dalam KTT ASEAN kali ini. Iya, jadi komitmen dari negara ASEAN itu sangat dibutuhkan. Ya kan, karena kan
juga jangan lupa Amerika Serikat kan datang nanti Ibu Vice President Kamala Harris, Joe Biden-nya di G20. Nah, artinya ini bisa dimanfaatkan Amerika melihat ASEAN itu sesuatu yang sangat penting untuk di engage sama mereka. Nah, artinya ASEAN ini harus menghasilkan satu produk yang jelas, program yang clear. Apa nih misalnya dalam kaitan dengan berhadapan dengan union-union yang lain, seperti dengan negara-negara maju yang lain, dengan Amerika, dengan China, apa sikap ASEAN itu yang kita nantikan. Sikap ASEAN terhadap misalnya terhadap China, terhadap perang Rusia dan Ukraina, sikap ASEAN terhadap Myanmar, sikap ASEAN terhadap UN. Nah, itu kita harapkan hasil daripada KTT ASEAN Summit ini bisa kelihatan gitu. Dan komitmen ini memang penting. Saya lihat pemimpin negara ASEAN kan semuanya hadir, rata-rata hadir. Jadi ini menjadi komitmen untuk memperteguh kekuatan bahwa ASEAN itu menjadi union atau organisasi yang kuat. Oke, dan kalau ingin kita memang benar-benar menjadi epicentrum of growth begitu ya untuk kawasan ekonomi ASEAN maupun global, kan tantangannya kalau kita mau mencoba saja ekspor ke kawasan Eropa, negara-negara maju itu kan masih banyak beberapa barrier yang cukup ketat. Anda melihat apakah ASEAN bisa bersama-sama untuk menembus barrier-barrier yang mungkin tanda kutip bisa sengaja dibuat begitu untuk membendung produk-produk dari Indonesia ataupun negara ASEAN lainnya? Pertanyaan bagus Pak Prasetyo. Jadi negara ASEAN, masing-masing negara ASEAN, jika dealing misalnya dengan beberapa negara di Eropa, itu harus juga bicara dalam konteks tidak sendiri-sendiri, tapi dalam konteks sebagai ASEAN, sehingga memiliki bargaining power yang cukup besar. Nah, makanya dalam hal ini ASEAN saya bilang harus keluar rumusan, misalnya dalam kaitan dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lintas negara. Harus ada mutual agreement yang bisa memudahkan negara-negara lain pun juga masuk. Jadi jangan hanya 1-2 negara ASEAN yang sudah maju sehingga bisa dealing dengan Eropa dengan mudah, tapi negara lain ada yang ketinggalan misalnya. Jadi bicara dalam konteks ASEAN harus punya bargaining yang bagus. Kalau kita lihat di berita kan banyak berita-berita yang menyampaikan dolar AS sudah tidak menjadi katakanlah pegangan buat negara ASEAN. Jadi mereka ingin mengandalkan currency lokal masing-masing. Nah, artinya kalaupun mau seperti itu ya memang harus ada komitmen yang jelas. Sehingga jangan sampai ketika itu sudah ada komitmen tapi ada negara lain yang di belakang tetap pakai dolar AS dalam melakukan transaksinya. Contoh misalnya. Jadi artinya perlu clean and clear komitmen dari masing-masing negara dalam melakukan dealing. Makanya saya bilang ASEAN itu harus melahirkan sesuatu output yang clear. Apa sikap kita dari ASEAN dalam kaitannya dengan beberapa urusan-urusan ASEAN dengan beberapa negara maupun union-union yang lain. Baik, tapi bagaimana pandangan Anda terkait dengan mungkin nanti tanggapan negara-negara maju Eropa, Amerika Serikat kalau kita memang mengeluarkan suatu resolusi lah paling tidak dalam KTT ASEAN ini. Karena kan tadi kita berupaya untuk setara, tapi kan tentu pada saat kita berbincang berdampingan dengan negara-negara maju itu menjadi PR tersendiri, Prof. Iya, bisa saja kita bisa misalnya kalau kaitan dengan penghilangan hambatan tarif dan non tarif misalnya yang menghambat integrasi kawasan ASEAN. Jadi kita harus bereskan di kawasan ASEAN-nya dulu, baru ASEAN dengan negara lain ataupun dengan Eropa dan sebagainya. Jadi kita harus beres dulu nih di ASEAN-nya sendiri. Nah, mungkin nggak harus selalu dengan penghilangan, tapi juga penundaan misalnya. Jadi ada negara-negara yang mungkin speed-nya itu nggak sama dengan negara Singapura atau Indonesia atau Malaysia. Ya, itu diberikan penundaan sehingga dia bisa paling tidak hampir setara dengan negara lain untuk bisa dealing dengan Eropa dan yang lain-lainnya. Jadi harus ada kemudahan-kemudahan. Jadi kalau kita lihat nih misalnya di ASEAN-China Trade Agreement, di situ kan ada normal track, ada high track, ada sensitive track. Jadi ada beberapa fase yang dilakukan oleh ASEAN dengan China. Itu dilakukan aja. Ya kan, antara negara-negara karena pertumbuhannya mungkin tidak sehebat seperti Vietnam misalnya, ya kan, atau seperti negara-negara lain. Jadi kesetaraan itu saya setuju harus dijunjung tinggi, tetapi memperhatikan juga yang dengan negara lain. Oke, optimisme Anda sendiri terkait dengan keketuaan Indonesia dalam ASEAN kali ini dan juga KTT ASEAN-nya sendiri yang digelar di Jakarta, bahwa benar-benar juga ini bisa mengangkat geliat ekonomi Indonesia, menjaga perekonomian Indonesia juga ke depan. Dengan Indonesia sebagai presiden G20, ketua ASEAN, saya optimis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia bahwa Indonesia itu punya sesuatu untuk dihadirkan. Makanya selalu di dalam media kami sampaikan bahwa Indonesia melalui ASEAN harus speak up sebagai ketua ASEAN. Karena ini momen yang sebetulnya sangat langka dan momen di mana juga di akhir mungkin pemerintahannya
Pak Jokowi untuk bisa membuat satu legacy kepada bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk ASEAN dan dunia, bahwa ASEAN ini punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan tidak khawatir dengan negara maju yang lain, tidak takut ketinggalan. Kita punya sesuatu yang kita bisa bergen dengan negara-negara lain. Karena secara infrastruktur, secara modal, sumber daya alam kita nggak kalah dengan negara-negara baik di Eropa dan di Amerika, di China dan India dan yang lain-lainnya. Kita punya capital yang luar biasa ASEAN. Nah, hanya perlu kesoliditan, perlu kekompakan antar negara ASEAN sehingga ketika kita speak up di kancah internasional menjadi satu kesatuan di level ASEAN, bukan sebagai negara per negara. Yes. Nah, manfaatkan momen pertemuan bilateral meeting antara KTT ASEAN dengan beberapa negara dan union-union yang lainnya. Itu harus dimanfaatkan betul-betul. Betul, Prof. Itu yang perlu digarisbawahi tadi. Solid, kemudian setara. Ini sehingga membuat mereka juga akhirnya merasa memilikinya cukup tinggi begitu ya, Prof, untuk kawasan ASEAN sendiri. Baik, Prof Ari, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan dan tentu menjadi insight yang luar biasa juga ini bagi pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Pak Prasetyo dan pemirsa IDX Channel. Ya. Salam sukses selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.